Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Bapak perihal fenomena COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini Pak? Ini fenomena yang harus diterima oleh dunia dan kita harus mencari solusi-solusi, dan untuk seluruh rakyat Indonesia kita percayakan sepenuhnya kepada pemerintah. Pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyatnya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ini juga gini Pak, banyak tanggapan dari berbagai pihak perihal dampak dari pandemi COVID-19 ini. Apa dampak krusial yang Bapak lihat dari fenomena ini? Yang paling krusial adalah ekonomi. Ekonomi ini selain daripada kesehatan itu sendiri, dampak yang paling luar biasa adalah ekonomi. Oleh karena itu memang kita harus berpikir bersama-sama solusi untuk ekonomi. Nah, untuk solusi kesehatan kita serahkan ke Kementerian Kesehatan dan pemerintah, tapi ekonomi kita juga harus kita bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik, bagaimana supaya ekonomi ini terus bergerak, terutama untuk ekonomi yang sangat kecil, yang paling bawah, karena ini dampaknya sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi ini sangat krusialnya ke ekonomi ya Pak. Ini kalau dampaknya seperti ke ekonomi seperti itu Pak, menurut Bapak kira-kira solusi apa saja nih yang bisa kita lakukan sebagai bangsa yang peduli akan keselamatan bangsa Indonesia seumumnya untuk menghadapi atau mengantisipasi fenomena yang terjadi ini? Selain daripada solusi dari kesehatan yang memang harus ikuti apa yang dimintakan oleh pemerintah, untuk ekonomi ini juga kita harus menyesuaikan. Negara Indonesia adalah negara agraris. Nah, oleh karena itu yang terbaik, yang paling pas, kita bergerak, sudah waktunya bergerak kepada sektor pertanian. Maksimalkan ekonomi pada bidang pertanian. Nah, ini yang akan terasa sekali dampaknya kepada rakyat. Dan ini saya mohon kepada semua yang punya kemampuan di sektor pertanian, tingkatkan kemampuannya untuk bergerak di sektor pertanian. Terima kasih Pak. Ini sudah juga kalau kita lihat ini juga pemerintah sudah luar biasa memberikan informasi-informasi kepada seluruh bangsa Indonesia untuk dalam rangka mengantisipasi kejadian ini. Nah, menurut Bapak menilai usaha-usaha pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi fenomena COVID-19 ini seperti apa Pak? Ini sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah, dan setiap saat juga kita mendapat satu update dari kebijakan-kebijakan pemerintah, baik dari kesehatannya, ekonominya, penanganan dampak-dampak daripada COVID-19 ini. Juga terus setiap saat kita mendapatkan informasi-informasi itu. Ada juga relaksasi daripada pinjaman, kemudian relaksasi daripada pembayaran cicilan dan bunga dan lain sebagainya. Nah, ini memang sangat dibutuhkan karena kita nggak tahu sampai kapan dampak daripada COVID-19 ini, sampai kapan. Tapi yang bisa kita lakukan, khusus untuk FKDB akan berperan aktif di sektor pertanian. Terima kasih Pak. Ini juga pertanyaan terakhir nih. Tadi juga kita menangkap poinnya itu adalah solusinya itu di kaitan dalam bidang pertanian nih. Sebagai Ketua Umum dari Forum Komunikasi Doa Bangsa, bagaimana Bapak menyikapi hal ini dan apa yang akan dilakukan oleh FKDB dalam menghadapi situasi sekarang ini Pak? FKDB punya dua program. Yang pertama pendidikan dan ekonomi. Pendidikan mengikuti regulasi pendidikan itu sendiri. Pada ekonomi, seluruh titik-titik binaan ekonomi seluruhnya slow down pada tingkatan 50% tergerus ekonomi UKM yang dibina oleh FKDB. Nah, FKDB mencari solusi
fokus di bidang budidaya pertanian yaitu padi. Nah inilah yang akan kita fokuskan bagaimana kita bisa memproduksi padi secara konsisten dan berkualitas untuk kepentingan stok pangan nasional. Karena dalam kondisi begini, ini stok pangan ini sangat dibutuhkan, ya. Bukan dari impor tapi stok pangan dari budidaya. Tidak ada terlambat. Hari ini kita bergerak. Mari kita persiapkan stok pangan dari produksi pangan nasional. Itulah yang dikerjakan oleh Forum Komunikasi Dua Bangsa. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih.